Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam harus kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, grade 9 yang Ustadz banggakan, alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama pembelajaran IPS di kelas 9. Insya Allah untuk setahun ke depan pelajaran IPS-nya akan kembali dengan Ustadz ya, insya Allah. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, kita sepakati dulu kontrak belajar IPS untuk setahun ke depan. Silakan ya didengarkan. Saya bacakan ini kontrak belajarnya. Yang pertama adalah berdoa sebelum belajar. Yang kedua, menyiapkan alat-alat. Boleh HP plus kuota tentunya ya. Boleh juga silakan laptop. Dan jangan lupa buku tulis serta ballpoint. Karena khawatir ada materi yang kurang begitu dimengerti, kalian bisa langsung catat dan nanti boleh ditanyakan setelah pembahasan materi selesai. Dan yang ketiga adalah simak materi yang sedang disampaikan oleh Ustadz dengan baik. Ya, dengan baik, silakan. Yang keempat, kerjakan kalau ada tugas sebaik mungkin. Dan harus tepat waktu biar nilainya bisa maksimal. Dan yang kelima, akhiri pembelajaran dengan doa. Baik anak-anak sekalian, itulah kontrak belajar yang akan sama-sama kita laksanakan ya, insyaallah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pembelajaran IPS pertama ini, KD-nya atau kompetensi dasarnya kita akan sama-sama pelajari dan pahami mengenai negara maju dan negara berkembang. Ciri-cirinya serta negara mana saja yang termasuk negara maju dan negara berkembang. Baik, kita mulai ya. Silakan simak, dengarkan, dan harus fokus. Biar nanti kalian akan semakin banyak lagi ilmu yang didapatkan. Kita mulai. Negara maju dan negara berkembang. Ustaz akan sampaikan pendapat mengenai Indonesia ya, bagaimana kayaknya Indonesia menurut pengusaha asal Singapura. Ini namanya klien ya. Maaf kalau nanti dalam pembacaan bahasa Inggrisnya kurang tepat, silakan kalian koreksi ya. Kalian insya Allah lebih jago dalam hal bahasa Inggris. Saya bacakan ini ceritanya. Suatu pagi kami jemput klien. Orang tersebut sudah tua. Bapak ini seorang pengusaha asal Singapura. Kalau pengusaha kan naluri bisnisnya itu sangat tajam. Logat bicaranya Melayu dan Inggris. Beliau menceritakan pengalaman hidupnya pada kami. Your country is so rich. So rich ya. Your country is so rich katanya. Negara kamu negara kaya, kata dia. Kurang lebih artinya seperti gitu. Dalam hatiku, biasa banget dengar kalimat itu. Tapi tunggu. Dia kembali berkata, Indonesia doesn't need the word. But the world needs Indonesia. Everything can be found here in Indonesia. You don't need the word. Kalian tahu ya maksud dari kalimat tadi. Insya Allah kalian sangat paham arti dari kalimat tersebut. Intinya adalah Indonesia sangat kaya, tidak memerlukan negara lain. Saking kayanya Indonesia seperti itu. Usah lanjutkan ya. Indonesia paru-paru dunia. Tebang saja hutan di Kalimantan, kata beliau. Dunia pasti kacau. Singapura is nothing.
We can't be rich without Indonesia. 500.000 orang Indonesia, lihat ya, 500.000 orang Indonesia berlibur ke Singapura setiap bulan. Bisa terbayang kan? Bisa terbayang uang yang masuk ke kami, kata dia. Apartemen-apartemen kami yang terbaru yang dibeli orang-orang Indonesia, tak peduli harga selangit. Ya, itu luar biasa. Walaupun harga selangit, ternyata apartemen di Singapura, kata orang Singapura tadi, pengusaha Singapura tadi, tetap laku katanya, laku keras. Lihatlah kembali rumah sakit kami, isinya orang Indonesia semua. Luar biasa ya, orang Indonesia itu kaya-kaya. Ya, berikutnya. Terus kalian tahu bagaimana kalapnya pemerintah kami Singapura ketika asap kebakaran hutan Indonesia masuk. Sangat terasa, kata dia. We are nothing. Kalian tahu kan, kemarin dunia krisis beras. Termasuk Singapura dan Malaysia, negara tetangga Indonesia ya. Kalian dengan mudah dapat beras. Lihatlah negara kalian, sambung dia. Air bersih di mana-mana. Lihatlah negara kami. Air bersih pun kami impor dari Malaysia. Berikutnya, dia bercerita, saya pernah ke Kalimantan dalam rangka bisnis. Kenapa ke Kalimantan? Karena pasirnya mengandung permata. Terlihat glitter kalau ada matahari bersinar. Jadi memantulkan cahaya ya, sehingga mengkilat, bersinar-sinar. Nah, dari pasir tersebut penambang jual cuma Rp3.000 per kilogram ke pabrik Cina. Nih, 3.000 kilogram. Cuma 3.000 per kilogram ke pabrik Cina. Terus pasir tersebut dijual kembali oleh pabrik Cina tersebut ya, atau pengusaha Cina tersebut yang membeli asalnya 3.000 per kilogram dijual kembali menjadi 30.000 per kilogram. Bisa kebayang kan keuntungannya berapa? Kalian sadar? Kata beliau melanjutkan, kalau negara-negara lain selalu takut mengembargo Indonesia. Mengembargo itu tidak bekerja sama lah, pada intinya itu. Tidak bekerja sama dengan Indonesia. Ketakutan negara lain itu. Ya karena negara kalian memiliki segalanya, katanya. Di embargo pun tidak akan ngaruh kalau bahasa sekarang itu. Karena segalanya ada di Indonesia. Mereka takut kalau kalian menjadi mandiri. Ini yang ketakutan ya. Mereka takut kalau kalian, kata dia, menjadi mandiri. Makanya tidak diembargo ya. Nanti ada pembahasan khusus nih mengenai apa itu embargo. Atau kalau mau menanyakan nanti detailnya embargo, silakan ya nanti ya. Saya lanjutkan. Harusnya kalianlah yang mengembargo diri kalian sendiri. Belilah pangan dari petani-petani kita sendiri. Belilah tekstil dari pabrik-pabrik sendiri. Tak perlu impor, kata dia. Kalau bisa produksi sendiri. Jika kalian bisa mandiri, Indonesia rule the world. Ya, Indonesia rule the world. Kalau kekayaan alam yang ada di Indonesia bisa dikelola dengan baik, maka kata dia, Indonesia rule the world. Silakan kalian cari ya arti dari rule the world. Nah, jadi intinya Indonesia itu bisa mencukupkan kebutuhannya. Ya, bisa mencukupkan kebutuhan
warga negaranya, asal pengelolaan SDA yang ada dilakukan sebaik mungkin. Ya, kesimpulannya Indonesia bisa menjadi negara maju. Indonesia bisa jadi negara maju. Kita lihat nih. Ini syarat-syaratnya sudah ada. Inilah kekayaan alam Indonesia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan manfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab terhadap Sang Pencipta. Kita lihat ya. Ini kekayaan alam Indonesia. Ini dicatat 10 kekayaan alam di Indonesia yang kalau dimanfaatkan itu sangat luar biasa nih. Dijaga dan dikelola dengan sangat baik. Ini lihat. Yang pertama adalah tambang emasnya. Tambang emasnya merupakan terbaik ke-1 di dunia. Nih, lihat ya. Tambang emasnya itu terbaik di dunia. Di Freeport ya, di Freeport dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Berikutnya, tambang batu baranya terbesar di dunia. Kalau tadi tambang emas yang pertama nih ya, ini deretan kekayaan 10 kekayaan Indonesia yang luar biasa. Yang pertama adalah tambang emas tadi ya, tambang emas terbaik di dunia. Berikutnya, tambang batu baranya pun terbesar di dunia. Yang ketiga, cadangan gas alamnya terbesar juga di dunia. Luar biasa nih. Yang 3 saja kalau dimanfaatkan dengan baik itu luar biasa. Yang keempat, kesuburan tanahnya. Nih. Ini tambang batu bara, tambang cadangan gas alam. Berikutnya ini tanahnya kesuburan tanahnya terbesar di dunia. Yang kelima, lautannya terluas di dunia, ya. Yang keenam, hutan tropisnya juga terbesar di dunia. Yang ketujuh nih, tempat wisatanya juga terbesar di dunia. Jumlah pulau terbanyak di dunia. Bahasa dan adatnya juga terbanyak di dunia, luar biasa. Dan yang ke-10, negara maritim, termasuk negara maritim. Negara maritim itu berarti negara kepulauan ya. Negara dengan pulau yang banyak, lautnya juga yang luas. Itu luar biasa nih. Dari ke-10 ini saja, itu luar biasa. 10 kekayaan yang harus kita syukuri bersama sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, tentu dengan tanggung jawab ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat peta dunia. Kita lihat nih, peta dunia ini dibagi menjadi 3 kategori. Indonesia masuk negara mana nih? Lihat ya. Yang berwarna merah, ya, benang merah nih. Ini termasuk dunia ketiga. Ya, dunia ketiga. Berarti Indonesia masuk warna merah ya. Warna merah nih. Indonesia masuk warna merah, dunia ketiga. Berarti apa kesimpulan kalian dengan dunia ketiga? Dan yang warna kuning adalah negara kedua. Ya, warna kuning negara kedua. Dan yang ketiga adalah yang warna hijau, maaf. Yang warna hijau adalah negara pertama. Ini dikategorikan warna hijau negara dunia pertama, warna kuning dunia kedua, dan warna merah dunia ketiga. Dunia pertama warna hijau itu disimpulkan adalah negara maju. Dan yang kuning itu berarti di bawah negara maju ya. Dan yang warna merah itu negara yang harus memacu negaranya agar bisa lebih baik lagi ya kategorinya. Indonesia masih termasuk negara yang berwarna merah. Ini menjadi tantangan ya untuk kita semua nih agar Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, kita masuk ke ciri-ciri negara maju. Yang pertama,
tingkat pendidikannya cukup tinggi. Jadi sarjananya itu sudah banyak, ya, tingkat pendidikan S1-nya itu banyak, ya. Dan yang SD, SMP, SMA itu sudah sedikit, ya, karena melanjutkan menjadi S1. Dan yang kedua, kategori ciri-ciri negara maju, produk nasional kotornya pendapatannya itu $1.000, di atas $1.000, ya, pendapatan GNP-nya. Dan yang ketiga, angka kelahirannya atau fertilitasnya sudah rendah, jadi sudah bisa dikendalikan, ya, tidak terjadi ledakan penduduk. Yang keempat, keadaan perekonomiannya udah maju, ya, ekonominya itu sudah ekonomi industri, sudah maju. Yang kelima, lapangan pekerjaannya tersedia. Jadi penganggurannya sudah bisa dianggap tidak ada. Itu negara maju. Dan yang berikutnya adalah yang keenam, kualitas SDM-nya tinggi dalam menguasai iptek. Ya, pengetahuannya itu sudah tinggi, sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, komoditas ekspornya itu hasil olahan. Jadi bukan hasil alam lagi, bukan hasil tambang, tapi sudah menjadi sebuah produk. Kalau misalnya di Indonesia itu kan masih seperti terigu, padi. Nah, kalau negara maju itu sudah menjadi sebuah makanan yang siap dimakan. Yang keenam, fasilitas kesehatan, pendidikan dan perumahannya tersedia dengan baik, ya. Ini camkan nih ciri-ciri negara maju supaya kalian paham, bisa mengkategorikan kalau misalnya bertemu dengan negara A. Ini kategorinya masuk kemana nih negara ini? Nah, ini indikatornya. Silakan analisa menggunakan ciri-ciri ini. Baik, kita lanjutkan anakku sekalian. Berikutnya adalah ciri-ciri negara berkembang. Ini kebalikan, ya. Kebalikan dari negara maju. Balikannya, tingkat pendidikannya rendah, penduduknya banyak yang lulusan SD, SMP, masih begitu, ya. S1-nya masih sedikit. Produk nasional kotornya atau GNP-nya kurang dari $1.000. Angka kelahiran, fertilitasnya masih tinggi, malah ada kecenderungan banyak terjadi ledakan penduduk. Tingkat kelahirannya tidak terkendali. Yang keempat, keadaan perekonomiannya tidak maju, ya. Jadi ekonominya itu berat, ya. Perkembangannya itu lambat. Yang kelima, lapangan pekerjaannya tidak tersedia, banyak pengangguran di sana sini. Yang keenam, kualitas SDM-nya kurang dalam menguasai iptek, ya. Jadi masih gaptek dalam menguasai iptek. Yang ketujuh, komoditas ekspornya hasil tambang dan hasil pertanian, jadi belum diolah, langsung ekspor itu yang termasuk negara berkembang. Yang kedelapan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan perumahannya tidak tersedia. Nah, itu seperti itu yang kategorinya. Nah, baik, kita lihat contoh-contohnya nih sekarang. Contoh negara maju dan negara berkembang. Negara maju diantaranya Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Singapura, Korea Selatan, ya, seperti yang terlihat ini, Jepang, Amerika Serikat, Swedia, Norwegia, Denmark, Australia, Kanada, Austria, dan Swiss. Kalau di Asia Tenggara, ya, itu ada Singapura saja ternyata yang termasuk negara maju. Ya, selain itu masih negara berkembang. Nah, berikutnya negara berkembang itu jauh lebih banyak dari negara maju, ya. Ini diantaranya yang tertulis di sini ada Mesir, Afrika Selatan, Kenya dan seterusnya sampai Malaysia, ya. Indonesia masih termasuk negara berkembang. Ini menjadi PR buat kalian semua. Bagaimana caranya supaya Indonesia bisa menjadi negara maju. Syarat menjadi negara maju tadi sudah disampaikan, mencukupi, malah bisa dianggap berlebih.
Ya, Indonesia itu sangat mungkin dari dulu itu menjadi negara maju. Tinggal ini PR-nya ya. PR bagi kalian nih generasi penerus, bagaimana supaya Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah, pembahasan mengenai negara maju dan negara berkembang usah cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Disampaikan di grup kelasnya, insya Allah Ustadz nanti akan berusaha untuk menjawab. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa Ustadz jawab, insya Allah nanti Ustadz akan carikan ya. Insya Allah akan Ustadz carikan. Intinya silakan tanyakan aja dulu hal-hal yang belum jelas. Insya Allah Ustadz akan jawab secara bertahap ya. Dari Ustadz cukup sekian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.